et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini kita melanjutkan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Inti dari bacaan ini adalah ajakan kepada kita untuk semakin menerima Yesus sebagai Sang Sabda yang menjadi manusia dan menggenapi hukum Taurat. Kalau kita membaca perikop ini, kita berjumpa dengan Yesus yang berhadapan dengan orang-orang Farisi yang selalu dikuasai oleh arogansi, kesombongan. Mereka selalu mengawasi Yesus dan menilai negatif terhadap Yesus. Mereka menunggu-nunggu dan mencari-cari, mengawasi apakah Yesus akan melanggar hukum Musa atau hukum Taurat. Yesus terus-menerus dianggap menerabas batas-batas hukum Musa. Inilah sebabnya Yesus menegaskan, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Musa, melainkan menggenapinya." Itu yang disabdakan oleh Yesus. Dan Yesus tidak lain adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Sebagai Sang Sabda yang menjadi manusia, Yesus adalah perwujudan hukum ilahi. Allah memberikan hukum kepada umat Israel dalam bentuk kata-katanya yang disampaikan kepada Musa, kemudian ditulis di atas batu, seperti dikatakan dalam kitab Keluaran bab 31 ayat 18. Setelah Tuhan Allah selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, Dia memberikan kepadanya 2 loh batu yang bertuliskan hukum-hukum yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Sedangkan Yesus, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14, adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa Yesus adalah Sabda yang untuk selama-lamanya bersama Bapa. Disabdakan untuk selama-lamanya oleh Bapa kepada kita yang percaya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, Yesus adalah hukum Allah yang hidup, yang bernafas dan mempribadi untuk menghadirkan wajah kerahiman Allah. Hukum ilahi Allah melalui Nabi Musa tidak dibatalkan oleh kedatangan Kristus. Sebaliknya justru dipersatukan dan disempurnakan di dalam Dia. Semua janji yang Allah buat kepada orang-orang Yahudi sepanjang sejarah keselamatan dan dicatat dalam perjanjian lama digenapi di dalam Kristus. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang kedua bab 1 ayat 20 mengatakan, "Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah." Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan ketika kita mengatakan amin, kita beriman dan kita aman, sejahtera, selamat. Allah memberi orang Israel hukum Musa untuk membantu mereka belajar bagaimana menjadi umat miliknya sendiri, seperti dikatakan dalam kitab Ulangan bab 7 ayat 6. Sebelum Eksodus dari Mesir ke tanah terjanji, mereka telah tinggal di Mesir selama lebih dari 400 tahun.
maka mereka membutuhkan undang-undang yang sangat spesifik dan membatasi agar mereka tidak jatuh kembali ke dalam kebiasaan yang telah mereka bentuk selama hidup di Mesir bersama orang-orang Mesir. Hukum Musa dimaksudkan untuk mengajari mereka pemuritan, bagaimana mencintai, menyembah, dan mengikuti satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Hukum Taurat Musa mempersiapkan umat yang dikasihi Allah untuk kehidupan Kristen, khususnya dalam hal pemuritan, dan pemuritan itu disempurnakan di dalam Kristus. Maka ketika Putra Allah yang Maha Tinggi menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Dia mewujudkan hukum dan membuatnya nyata dengan cara yang baru. Hukum itu tidak lagi ditulis pada loh batu, tetapi di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dia juga membebaskan kita dari tuntutan hukum Musa untuk menulis hukum baru di dalam hati kita, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Tetapi inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel setelah hari-hari itu, firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan setiap orang tidak akan lagi mengajar sesamanya dan setiap saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu yang dikatakan dalam kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 33 sampai 34. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, dalam perjanjian baru Santo Paulus mengajari kita bagaimana hukum lama mempersiapkan orang-orang Yahudi untuk beriman di dalam Kristus. Demikian juga dengan kita. Sebelum iman datang, kita dibatasi di bawah hukum, dibelenggu di bawah kendali, sampai iman dinyatakan. Sehingga hukum itu adalah penjaga kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Tetapi sekarang iman telah datang, kita tidak lagi di bawah belenggu hukum itu, karena dalam Yesus Kristus kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Itu yang dikatakan Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 3 ayat 23 sampai 26. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri pada hari ini, apakah kita telah benar-benar mengizinkan Kristus menuliskan hukumnya di dalam hati, jiwa, dan hidup kita untuk menjadi murid-muridnya yang setia? Kalau kita membaca kitab suci dan merenungkannya setiap hari, termasuk melalui renungan harian ini, itu adalah cara sederhana saya belajar untuk mengizinkan Tuhan menuliskan hukumnya di hati saya dan panjenengan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningan surgawinya. Semoga para sahabat yang terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.